Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Atorik dengan NIM 210100045. Saya dari kelas B1 angkatan tahun 2021. Program studi saya bimbingan dan konseling di kampus IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang efikasi diri. Efikasi diri adalah perasaan terhadap kemampuan seseorang untuk mengerjakan suatu tugas. Sedangkan dari pendapat yang lain menyatakan efikasi diri adalah percaya terhadap kompetensi diri dan efektivitas sebagai hasil dari pemberian gratifikasi. Dengan kata lain, efikasi diri ini merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuan yang dimilikinya dan mengerjakan suatu tugas, di mana kemampuan tersebut dilatih, digerakkan oleh kejadian-kejadian yang berpengaruh dalam hidup seseorang. Selanjutnya, ada aspek-aspek efikasi diri. Menurut Bandura dalam Gupron 2011 halaman 80, membagi aspek efikasi diri menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada tingkatan atau level. Aspek ini berhubungan dengan derajat kesulitan tugas ketika seseorang merasa mampu untuk melakukannya. Apabila seseorang tersebut dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri seseorang tersebut mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, ataupun bahkan meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Aspek ini memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang berada di luar batas kemampuan yang dirasakannya. Kedua, ada kekuatan atau strength. Aspek ini berhubungan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan seseorang terhadap kemampuannya. Pengharapan yang lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan dalam usahanya, meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Aspek ini biasanya berkaitan dengan aspek level, yaitu semakin tinggi level taraf kesulitan tugas, semakin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, ada generalisasi atau generality. Aspek ini berhubungan dengan luas bidang tingkah laku yang mana seseorang merasa yakin akan kemampuannya. Seseorang dapat merasakan yakin terhadap kemampuan dirinya apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu dan pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek efikasi diri ini adalah tingkat atau level yang merupakan tingkatan kesulitan dari tugas yang dikerjakan. Dimensi kekuatan atau strength merupakan kekuatan keyakinan individu untuk dapat menyelesaikan tugas, dan dimensi generalisasi atau generality merupakan luasnya tingkah laku dan dari individu yang didapatkan dari hasil keyakinan untuk bisa digunakan pada aktivitas atau situasi yang lain. Keunggulan dari aspek ini dijadikan beberapa sebagai aspek penelitian, yakni karena aspek ini sesuai dengan dinamika yang diperlukan dalam bahan penelitian. Selanjutnya, ada
Faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Bandura dalam Al-Wisol 2009 halaman 288 menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Ada dua, yakni faktor internal dan eksternal yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman menguasai sesuatu. Pengalaman diri masa lalu yang berhasil dalam menguasai kinerja akan meningkatkan efikasi secara ideal berdasarkan kesulitan tugas tersebut. Kinerja masa lalu yang bagus meningkatkan harapan besar yang dianggap akan mampu memberi dampak positif, yakni peningkatan efikasi, sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi. Mencapai keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang berbeda-beda tergantung proses pencapaiannya. Pertama, semakin sulit tugas maka akan semakin menjadikan efikasi semakin tinggi. Yang kedua, menurut Bandura, tugas yang dikerjakan sendiri dengan baik akan meningkatkan efikasi diri pada penyelesaian tugas dengan bantuan orang lain. Ketiga, ketika individu sudah berusaha sebaik mungkin dan pada akhirnya mengalami kegagalan, maka akan bisa menurunkan efikasi. Keempat, kegagalan dalam kondisi stres atau emosional tidak akan terlalu merugikan diri dibandingkan kegagalan pada kondisi optimal. Kelima, kegagalan setelah individu mempunyai keyakinan menguasai sesuatu yang kuat. Dampaknya tidak seburuk individu yang mengalami kegagalan pada saat efikasi ayu keyakinan belum kuat. Keenam, individu yang sering berhasil dapat melakukan sesuatu jika sesekali mengalami kegagalan maka tidak terlalu banyak mempengaruhi perubahan efikasi. Yang kedua, pengalaman vikarius. Dapat dari model sosial, efikasi diri meningkatkan ketika mengobservasi atau melihat pencapaian orang lain yang mempunyai kompetensi setara, namun akan berkurang mengamati rekan sebayanya yang gagal. Pada umumnya, dampak dari modeling sosial tidak sekuat dampak yang diberikan oleh kinerja pribadi dalam meningkatkan tingkat efikasi diri, namun bisa memberikan dampak yang kuat saat melihat penurunan efikasi diri rekan sebaya dan mempunyai kemampuan setara dengannya. Yang ketiga, persuasi sosial. Efikasi diri dapat juga didapatkan atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Persuasi merupakan suatu usaha variabel yang dilakukan dengan tujuan keyakinan seseorang agar melakukan sesuatu untuk mencapai suatu persetujuan. Kesesuaian antara kedua belah pihak. Di sini orang yang memberi persuasi biasanya bisa mempengaruhi orang lain bila dapat menunjukkan alasan-alasan yang logis dan harus mengumpulkan informasi dan fakta sebelum melakukan persuasi dengan orang lain. Informasi dan fakta-fakta tersebut berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, dan kepentingan dari orang yang dipengaruhi. Suatu persuasi bisa saja tidak berhasil jika tidak didukung oleh fakta yang kuat dan tidak memenuhi harapan pihak yang dipengaruhi. Alasan-alasan yang rasional akan lebih efektif jika orang yang mempengaruhi juga menyentuh emosional atau perasaan orang yang dipengaruhi dengan mencoba menyelami harapan, kecemasan, ataupun kegembiraan dari orang yang diberi persuasi. Persuasi sosial bisa meningkatkan atau menurunkan efikasi diri, tergantung pada kondisi seberapa rasa percaya terhadap pemberi persuasi, dan juga tergantung pada keadaan realistik dari apa yang dipersuasi.
Jadi pada intinya, antara persuasi sosial dan tugas yang dikerjakan masuk akal. Jika antara kegiatan yang mustahil dikerjakan, walaupun dapat banyak persuasi sosial, tidak akan bisa meningkatkan aplikasi diri. Yang keempat, kondisi fisik dan keadaan emosi. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi kinerja seseorang. Ketakutan, stres, cemas, takut kemungkinan akan mempunyai aplikasi harapan positif yang rendah. Namun dengan adanya peningkatan emosi yang tidak berlebihan bisa meningkatkan aplikasi. Semakin tingginya rangsangan yang datang, maka akan semakin rendah aplikasi diri dari seseorang. Selanjutnya, proses aplikasi diri. Menurut Pandura 2008 halaman 3, keberadaan aplikasi diri pada diri seorang akan berdampak pada 4 proses emosi, yaitu pertama, proses kognitif. Pengaruh aplikasi diri pada proses kognitif dapat ditimbulkan dalam berbagai format. Banyak perilaku manusia yang diatur dalam pemikiran sebelum dalam mewujudkan tujuan. Pola diatur tujuan dari apa yang akan dilakukan oleh individu dipengaruhi oleh penaksiran individu berdasarkan seberapa kemampuan yang dimilikinya. Kedua, proses motivasi. Kepercayaan diri terhadap aplikasi diri memainkan peranan dalam pengaturan diri terhadap motivasi. Seseorang memotivasi dirinya sendiri dan mengarahkan tindakannya melalui berbagai latihan. Mereka percaya terhadap apa yang mereka lakukan dan selalu mengantisipasi adanya hasil tindakan prospektif. Yang ketiga, proses afektif. Seseorang percaya terhadap pengaruh kapabilitas dalam mengatasi stres dan depresi, dalam menghadapi ancaman atau situasi yang sulit. Dengan adanya aplikasi diri, seseorang akan lebih mampu mengatasi segala persoalan yang mengancam keberadaannya. Keempat, proses selektif. Melalui kepercayaan diri terhadap kapabilitas yang dimilikinya, maka seseorang cenderung bertindak selektif atau melakukan pemilihan terhadap pencapaian tujuan hidupnya. Manusia akan memilih pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari keterangan tadi dapat disimpulkan, proses kognitif menunjukkan pada kemampuan berpikir mengenai seberapa mampu individu dapat menangani suatu masalah atau tugas. Motivasi di sini menjelaskan bagaimana cara individu tersebut dapat memacu semangat pada dirinya sendiri untuk mengarahkan tindakannya dalam menyelesaikan masalah. Proses afektif ini merupakan keyakinan individu bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk dapat menguasai diri dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Dalam hal ini, afektif ini meliputi watak, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Untuk proses selektif merupakan kepercayaan diri terhadap kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Maka seorang cenderung melakukan pemilihan terhadap pencapaian tujuannya. Manusia akan memilih pemecahan masalah dan pencapaian tujuan dengan kemampuan yang dimilikinya. Berikut ada dampak jika seseorang tidak memiliki aplikasi diri yang cukup. Adalah yang pertama, rendahnya motivasi dan pencapaian. Kurangnya keyakinan diri dapat menghambat motivasi untuk mencoba dan berusaha meraih tujuan. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya pencapaian akademik atau prestasi lainnya. Yang kedua, rasa putus asa dan rendah percaya diri. Ketika individu
tidak memiliki keyakinan diri yang cukup, mereka cenderung merasa putus asa, meragukan kemampuan diri sendiri, dan memiliki rendahnya rasa percaya diri. Yang ketiga, gangguan psikologis. Ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan dan meraih tujuan yang diinginkan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada individu yang tidak memiliki efikasi diri yang memadai. Nah, itu adalah sekilas materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Berikut adalah contoh atau model dari efikasi diri yang ada di dunia nyata. Selamat menyaksikan. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Mir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat.
Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, begitu ya. Begitu adalah sedikit sekilas gambaran tentang efikasi diri supaya kita terhindar dari perilaku menunda-nunda atau prokrastinasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.